Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini banyak sekali masyarakat kita melupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Bahwasanya dalam rukun Islam yang 5 kita mengenal syahadat, kita mengenal sholat, kita mengenal zakat, kita mengenal puasa, kita mengenal haji. Tapi dari kelima rukun Islam ini ada satu rukun Islam yang banyak dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Kira-kira rukun Islam yang mana yang banyak dilupakan oleh umat Islam itu sendiri? Yaitu zakat. Kalau kita hidup di negara Indonesia saja, kalau kita punya mobil, kita punya motor, itu harus kita bayar pajak dalam 1 tahunnya. Kalau dalam jangka 5 tahun tidak dibayarkan pajak, tentu akan ditarik oleh negara. Artinya itu hanya titipan. Nah, oleh karenanya, zakat yang merupakan rukun Islam nomor 3 ini banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa banyak dilupakan oleh manusia? Karena kalau orang meninggalkan sholat, dia merasa berdosa. Dia tidak sholat subuh, dia akan merasa berdosa dalam dirinya karena meninggalkan sholat. Dia tidak sholat isya, dia akan merasa berdosa karena tidak mengerjakan sholat isya. Kalau orang tidak puasa bulan Ramadan, dia akan merasa berdosa karena dia tidak berpuasa. Tapi kalau orang tidak membayar zakat, apa pernah dia merasa dirinya berdosa? Tidak. Oleh karenanya, zakat ini adalah hal yang sangat dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Coba kita renungkan. Seandainya dalam 1 tahun kita tidak sholat, maka gampang, tinggal kita kodok 1 tahun ke depannya. 1 bulan kita tidak puasa bulan Ramadan, maka kita bisa kodok di 1 bulan dalam 1 tahun ke depannya. Tapi coba kita renungkan, seandainya dalam 1 tahun kita tidak membayarkan zakat, bagaimana menghitungnya? Kalau kita pendapatan selama 1 bulan umpama 5 juta, tinggal dikalikan 360 hari. Lalu keluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka bagaimana ngitungnya? Orang bicara sholat rame, bicara puasa rame, bicara haji apalagi. Lalu waqala Abu Bakar mengatakan dalam sebuah kaulnya, 9 cara Allah menghukum seseorang manusia yang tidak mau membayar zakat. Pertama, orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, hartanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak aneh ketika melihat pasar ruko terbakar. Baru terbakar 2 jam 70 ruko habis terbakar. Kenapa? Karena Allah hukum dia dengan dibakar dia punya harta. Yang kedua, cara Allah menghukum orang yang tidak membayar zakat, hartanya akan dibawa banjir. Siapa yang bisa menahan air? Bukankah kita pernah melihat berbagai macam video mobil bisa terseret oleh air? Inilah hukum Allah, 9 cara Allah akan menghukum orang yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, harta yang tidak dibayarkan zakatnya, maka akan diamblaskan ke bumi. Lewat apa? Gempa bumi. Lewat apa? Tanah longsor. Itu adalah 9 cara Allah menghukum hambanya yang tidak membayar zakat. Yang keempat, cara Allah menghukum hamba yang tidak membayar zakat, hartanya akan dicuri oleh Allah. Kenapa dicuri? Karena dia mencuri hak-haknya Allah, yaitu tidak dibayarkan zakatnya. Maka kalau kita kehilangan mobil, kehilangan HP, kehilangan motor, mestinya kita malu terhadap diri kita. Kenapa? Karena itu salah satu cara Allah menghukum kita yang tidak mau membayar zakat. Lalu yang nomor 5, bagaimana cara Allah menghukum orang yang tidak membayar zakat? Yaitu dengan cara ditipu. Harta kita ditipu. Sudah kita jagain. Tidak mungkin harta kita terbakar karena rumah kita selalu diawasi.
Tidak mungkin rumah saya banjir karena ada di perkawasan elit. Tidak mungkin diamblaskan ke bumi karena ada di perumahan yang kuat dan kokoh. Tidak mungkin dicuri karena di rumahnya ada security, ada satpam lebih dari satu. Tapi Allah masih punya cara lain, yaitu Allah akan menghilangkan harta tersebut lewat jalan ditipu. Ditipu sekian juta. Kenapa? Karena tidak dikeluarkan zakat yang 2,5% dalam setiap tahun. Lalu cara Allah yang nomor 6 dengan cara dipinjam. Uang kita dipinjam kemudian tidak juga pulang, tidak juga dikembalikan. Kenapa? Ditahan oleh orang yang meminjam karena kita menahan hak-haknya Allah, menahan hak-haknya fakir miskin yang 2,5%. Lalu yang nomor 7, harta yang tidak dizakatkan maka akan diambil keluarga dengan diberikan penyakit. Penyakit yang tidak kunjung sembuh. Harta itu tidak akan habis sebelum penyakit itu menyembuhkan dirinya. Lalu yang nomor 8, cara Allah menghukum orang yang tidak membayar zakat, maka oleh Allah orang tersebut akan diberikan penyakit. Kalau tadi keluarganya yang terkena penyakit, istrinya sakit, anaknya sakit, anak sehat, istri sakit, anak sehat, istri sehat, kemudian karyawan brengsek. Nomor yang 8, penyakit yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang tidak mau membayar zakat hartanya, maka dia akan diberikan penyakit sebagai teguran untuk menghilangkan hartanya. Dan yang terakhir yang nomor 9, kalau harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta yang setiap hari, setiap tahun, setiap bulan kita kumpulkan akan menjadi perebutan ahli waris, akan menjadi rebutan keluarga yang ditinggalkannya, dan menjadi fitnah tatkala orang yang memiliki harta tersebut meninggalkan dunia. Bukankah baginda Rasul pernah mengingatkan kita, man atahullahu malan falam yu'addiz zakah musila lahu yaumal qiyamah suja'ul aqra. Siapa orang yang diberikan harta falam yu'addiz zakah, kemudian dia tidak memberikan zakatnya, musila lahu yaumal qiyamah suja'ul aqra. Kelak nanti di yaumil qiyamah harta itu akan menjadi ular suja'ul aqra. Bahkan dalam ayat lain, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wallahu a'lam bimuradatihi. Dan di dalam harta-harta mereka, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada hak-hak orang fakir miskin yang meminta, dan ada juga hak-hak orang fakir miskin yang belum mendapatkan bagian. Mudah-mudahan sedikit mengingatkan diri al-fakir untuk senantiasa menjunjung dan juga menjalankan rukun Islam yang nomor 3, yaitu membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab.